الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatun lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat Isya dan qiyam Ramadan yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan kepada kita nikmatnya yang paling besar, nikmat iman takwa yang menghunjam dalam hati sanubari kita. Mudah-mudahan nikmat iman takwa ini senantiasa mengantarkan kita kepada keistiqomahan hati kita untuk beribadah kepada Allah, dan kita memperoleh tingkatan menjadi mukmin yang muttaqin, orang yang beriman sekaligus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an ada beberapa hal yang Allah sampaikan tentang orang-orang yang memperoleh kenikmatan. Juga ada yang Allah ceritakan tentang orang yang memperoleh kesengsaraan hidup. Ada beberapa penyebab orang kemudian memperoleh kecelakaan, kesengsaraan dunia, yang itu oleh Allah Subhanahu wa taala nyatakan sebagai orang yang celaka. Yang pertama, orang yang celaka itu kata Allah adalah yang hatinya membatu, keras terhadap nasihat, keras terhadap peringatan yang Allah berikan. Karena itu kita yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah yang saya yakin kita semuanya dilembutkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita istiqomah dalam beribadah, kita menerima nikmat Islam, dan senantiasa kita menambah cahaya keimanan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan orang yang hatinya keras itu celaka dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, dari ayat ini kita terus berupaya untuk bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka sebagai indikator bahwa Allah melembutkan hati kita
dengan cahayanya ini sehingga kita dapat menjaga nikmat Islam ini dengan sebaik-baiknya. Nah, mudah-mudahan kita terus dapat menjaga. Karena di antara yang tidak dapat menjaga, maka bisa kemudian ia lepas dari agama ini. Kita mengenal Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah itu orang memeluk Islam zaman Nabi. Artinya dia ikrar syahadatnya itu di hadapan Nabi. Dia melihat keluhurannya Nabi. Musailamah orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Karena itu juga bisa menghafal Al-Quran. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW wafat, dialah yang memproklamirkan diri, saya sebagai nabi penerus. Maka kemudian setiap muslim menggelari Musailamah dengan Al-Kadzdzab, yang pembohong. Nah, lalu kemudian diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah, maka ada kesombongan yang kemudian menutup hati kita, kemudian menjadi keras. Ada yang kemudian karena kita seringkali tamak, tidak pernah puas terhadap suatu, hati kita tertutup. Kita seringkali iri, dengki, juga itu menjadikan hati kita keras. Nah, yang kedua, Allah menyatakan orang yang celaka itu pendusta dengan ungkapan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul likulli affakin asim. Dalam surat Al-Jasiyah surat 45 ayat 7, Allah menyatakan celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Nah, orang banyak berdusta itu diawali karena dusta pertama. Makanya ada yang menyatakan bahwa kedustaan pertama, kebohongan pertama melahirkan kebohongan terus menerus. Maka ketika kita ada sebuah cerita yang kemudian diilustrasikan ini. Ada seorang anak, ia ingin sekali menonton sinetron karena selama ini orang tuanya tidak memperkenankan untuk nonton sinetron. Nah, kalau kita ini kan orang tua yang kadang bebas nonton sinetron sembarang. Anaknya ini saking kepinginnya nonton sinetron, diceritakan bahwa ini episode terakhir tentang kembalinya pahlawan. Di dalam ungkapan itu, maka sang anak ini ketika minta izin, lalu orang tuanya kemudian memberikan toleransi, oke, diizini. Nah, begitu diizini, anak ini riang gembira. Lihat itu orang tuanya lalu tanyain, kamu besok sekolah, apakah PR-mu sudah kamu kerjakan? Dia jawab, sudah, padahal dalam batinnya belum. Nah, hanya untuk menyenangkan orang tuanya. Kalau dijawab belum, pasti suruh ngerjakan, lalu bisa-bisa dia ketiduran kan itu. Nah, maka dia jawab sudah, tapi hakikatnya belum. Begitu dia lihat sinetron itu, ternyata sinetron itu ditayangkan jam 11 malam. Wah,
Ya karena dianggap ratingnya tinggi, ditaruh di jam malam pun akan banyak yang nonton. Itu dunia algoritma media. Nah, begitu selesai nonton, lalu kemudian dia teringat mau menyelesaikan PR-nya. Begitu baru ngerjakan satu, sudah ngantuk betul. Akhirnya nggak selesai PR-nya itu. Begitu besoknya pagi dia bangun, dia mau mengerjakan PR-nya, nggak juga selesai. Yang dia terbayang kemudian, ini guru yang ngajar ini galak sekali. Maka kemudian dia membayangkan nanti kalau nggak selesai PR-nya, ke sekolah akan dihukum oleh guru. Maka kemudian dia bilang ke ibunya, saya hari ini nggak masuk sekolah. Kenapa? Nggak enak badan. Nah, lalu ibunya ngambil termometer, pengukur suhu badan, ditaruh, dikempit di ketiaknya, dilihat sama ibunya, nggak ada panas-panasnya. Kok katanya badannya nggak enak. Berarti sudah berapa kali bohong ini tadi. Jadi bohong pertama akan diikuti kebohongan terus nih. Akhirnya sama bapaknya dilapori ibunya, gak sakit hari ini. Nah, mungkin ada masalah. Ya wis diantar ke sekolahan. Sampai diantar ke sekolahan, dia sudah membayangkan gurunya yang serem itu, sampai kemudian betul-betul demam. Nah, jadi kadang-kadang kita karena kebohongan lalu melahirkan sakit. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, maka Allah menyatakan celakalah bagi orang yang banyak dusta dan berdosa. Karena apa? Dusta mesti gandengannya dosa. Nah, yang ketiga, orang yang curang dalam bermuamalah. Bermuamalah itu bertransaksi. Kehidupan kita sekarang banyak kompetitif, maka seringkali kemudian kadang-kadang ya sampai golek sing harame angel apa maneh sing halal. Nah, kalau sudah sampai sedemikian itu, kira-kira nopo? Ya jadinya ya akhirnya celaka. Nah, anak-anak muda kita sekarang ini banyak yang kemudian transaksi muamalahnya itu tidak beres. Kenapa? Karena sudah pengaruh kehidupan hedon, disebut sekarang menjadi crazy rich. Apa itu? Penyakit macak sugih. Nah, macak semugih. Akhirnya apa? Andalane ning gawe Shopee paylater. Paylater iku utang dhisik ngono. Mari entuk barang terus ngemplang. Nah, itu anak-anak muda sekarang banyak ingin bekerja ringan, terkenal, bayarannya gede. Nah, sopo sih nggak kepingin? Senajan sing sepuh-sepuh niki kepingin mboten? Ya kepingin. Tapi nang donya iki gak ono, Pak. Ya mboten wonten, Bu. Di dunia ini kerja enteng, bayarane akeh gak ono. Sudah, jenengan harus pegang kuat. Karena apa? Allah menyatakan walaqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh kami ciptakan manusia itu dalam kepayahan. Tadi nek ana wong doktrin sampean nabung nang nggonku tak waeni 12% sewulan. Iku jenenge sampean bakal ketipu. Nah, bakal ketipu. Jadi gak mungkin nang donya iki ana perkara gampang gak ono. Nah, sekarang anak-anak muda kepinginnya tiktokan, kepinginnya kan hiburan.
tapi mbowojok tok. Tidak pernah sadar bahwa setiap kita sekarang ini terintegrasi. KTP kita ini kan sekarang sudah terintegrasi dengan semua sistem. Sampai kemudian kita untuk dapat pekerjaan, ngelamar pekerjaan, mau diterima atau tidak, sekarang itu ada standarnya apa? BI checking. Jadi dicek transaksinya di BI. Kalau dia pernah punya utang, jangan pernah dapat pekerjaan ya, jangan pernah mimpi dapat pekerjaan. Nah itu jadi orang tua harus didoktrinkan betul. Nah jangan sampai kamu hanya kepingin sugih terus maca semugi selakoni dodolan, mumpung kon cilik dodolan, duwe keuntungan, tabung, hemat, sedikit-sedikit naikkan omset. Nah itu baru fikabat, betul-betul payah. Gak ono nang donya iki perkara sugih terus enteng nyambut gawe ini. Barang wis sugih ae isih abot napa njogo engko nang ilang cah nang gone tak titipno nang bank, engko nang bange kena likuidasi. Kena likuidasi jarene dijamin oleh LPS, tapi begitu pencairan tangisan Cina zaman untuk mencairkan itu ya. Jadi karena itu apa, enggak gampang urip nang dunia ini. Yang itu oleh Allah Subhanahu wa taala, transaksi muamalah ini diancam betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mutaffifin surat 83 ayat 1 sampai 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah, kalau tafsir-tafsir zaman silam diterjemahkan kemudian neraka wel kanggo wong kang curang. Nah, neraka wel. Nah, cirine tiang ingkang curang apa? Orang yang ketika mereka ya minta ditimbangkan, artinya ketika dia beli ya kan ditimbangkan oleh penjualnya, minta supaya penuh munjung. Nah, jadi ini takran jaluk takrane munjung, nek timbangan jaluk sampai jeglek. Nah gitu ya, nek wis jeglek ngoten berarti oh antep kan ngoten. Nah tapi wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun, sebaliknya nek dhek nimbang kanggo wong liyane, nek naker kanggo wong liyane dikurangi. Nah ini termasuk kecelakaan yang besar. Yang keempat, orang yang lalai dengan sholatnya. Jadi kita semuanya ini sholat ya, tapi kemudian melalaikan esensi sholat. Kadang-kadang kita iktikaf betul niatannya, iktikaf, tapi tidak menyadari besok tidak hari libur. Padahal jadi pegawai, akhirnya nanggone kantor sentak senduk ini. Wae pelayanan leren raup dhisik. Nah, cuci muka. Gitu. Kenapa? Karena ngantuk. Nah ini kadang-kadang yang kita tidak perhatikan, bahwa kita beribadah harus juga kemudian mana yang wajib. Ketika kita beribadah untuk sesuatu yang individual, jangan sampai mengalahkan yang kepentingan kemaslahatan umum. Karena itu kemudian Allah menyatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, mereka sholatnya itu sahun, lalai, kadang lalai waktunya, ngendi-ngendi, nunda-nunda, juga lalai terhadap esensi sholat itu, kedisiplinan. Alladzina hum yura'un, mereka sholatnya hanya untuk karena dipuji orang lain.
Wa yamnaunal maun. Mereka ternyata sholat tapi medite gak jamak. Lho, kan ono ngene. Tak delok-delok wonge rajin sholat tapi kok medite gak jamak. Nah, wonten ngoten niku nggih. Nang donya ini mesti wonten nggih. Dados jenengan ditakoni wonten kinten-kinten, jenengan mesti jawab wonten. Mergo napa? Nang donya iki mesti wonten. Nah, makane kiai kula riyen niku pesen-pesen ten kula. Aja sampai putus asa kon ngejak wong. Apa maneh dalem keapian, kebaikan. Ada orang yang sudah kelihatan mata kepala sendiri, dia bunuh orang, dia merampok orang, dia menyakiti orang. Ngono ana pengikuti. Apa maneh awakmu nglakoni keapian. Nah, karena itu kiai saya, jangan pernah kamu putus asa dalam hal kebajikan, karena pasti Allah akan menilai progres dari kita berbuat kebajikan-kebajikan itu. Said Qutb menyatakan mereka mengerjakan sholat tapi tidak menegakkan sholat. Ya karena tadi itu mereka menunaikan gerakan-gerakan sholat, mengucapkan doa-doanya, tapi hati mereka tidak bersama sholat. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, inilah 4 orang yang celaka. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.